Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome back to P6 Classroom. Masih tentang bahasan materi yang sama, yaitu tentang listrik arus searah, namun dengan sub-bahasan yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Mungkin kalian pernah mendengar tentang apa itu rangkaian listrik. Di SMP kelas 9 dulu, materi ini pernah diajarkan. Ya, jadi sebenarnya konsepnya sudah pernah kalian dapat di SMP, dan di SMA ini kita akan lebih memperdalam bahasannya. Baiklah, agar waktu kita lebih efektif, mari kita langsung masuk ke materi. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi diingat sekali lagi, bahwa arus listrik itu akan mengalir kalau rangkaiannya tertutup dan alirannya dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Rangkaian listrik dapat digambar dalam bentuk diagram dengan simbol-simbol. Perhatikan beberapa simbol berikut. Sumber tegangan DC, ya DC itu arus arah, dia digambarkan seperti ini ya. Kemudian kalau sumber tegangan AC itu bolak-balik, digambarkan seperti gelombang. Ya, tetapi kita belum membahas yang ini. Nah, kemudian di situ ada saklar. Jadi saklar itu yang ada di rumah kalian. Ya, digambarkan seperti ini. Kalau di gambar ini dia saklarnya dalam keadaan terbuka. Kemudian ada ampermeter. Ampermeter itu adalah alat untuk mengukur arus listrik ya. Disimbolkan dengan A begini. Kemudian ada voltmeter. Voltmeter itu alat untuk mengukur tegangan listrik, disimbolkan dengan V, begitu ya. Nah, kemudian ada resistor. Resistor itu nama lainnya adalah hambatan. Ya. Jadi resistor itu nama lainnya adalah hambatan, dilambangkan dengan R ya. Jadi kalau kemarin kita pernah belajar hukum Ohm, jadi V sama dengan I dikali dengan R. Nah, R ini hambatan, ya, resistansi dari sebuah resistor. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Rangkaian listrik dapat disusun menjadi dua susunan, yaitu yang pertama ada rangkaian seri. Bagaimana jenis rangkaiannya bisa dilihat pada gambar ini. Jadi misalnya kalian punya dua buah lampu begitu. Dua buah lampu itu kalian susun memanjang ya. Kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan listrik begitu. Nah, jadi disusunnya memanjang. Ya, jadi seri itu tipe rangkaiannya atau tipe susunannya dia disusunnya memanjang. Ya, kalau dibentuk menjadi diagram akan jadi seperti gambar yang di sebelah kanan. Ya, di sini ada sumber tegangan, di mana garis panjang potensial tinggi, garis pendek potensial rendah begitu. Di sini ada hambatan. Hambatan 1 menyatakan lampu 1 begitu ya. Hambatan 2 menyatakan lampu 2 atau resistor 1, resistor 2. Jadi dia memanjang, artinya tidak putus antara hambatan 1 dengan hambatan yang kedua. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Jadi jenis rangkaian paralel dia susunannya seperti ini. Nah, untuk rangkaian paralel itu lampu, jadi misalnya kalian punya dua lampu, itu disusunnya bertingkat ya, sejajar, seperti gambar. Ya. Disusunnya sejajar dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, di sini ada R1, kemudian ada R2. Yang membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah kalau rangkaian seri itu hambatannya tidak terpisah atau terhubung dengan satu kabel begitu, tetapi kalau rangkaian paralel dia hambatannya terpisah. Ada titik cabang antara hambatan 1 dan hambatan 2. Jadi antara hambatan 1 dan hambatan 2 itu terpisah ya. Bercabang dia. Nah, itu yang membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel begitu. Nah, adapun untuk lebih detailnya, kita akan bahas satu persatu rangkaian seri itu seperti apa, rangkaian paralel itu seperti apa. Jadi kita langsung masuk ke slide berikutnya.
Analisis rangkaian listrik ya. Yang akan kita analisis lebih dulu adalah rangkaian seri. Coba perhatikan rangkaian berikut. Ada 3 buah hambatan, bisa 2, bisa 3, bisa lebih gitu ya. Ada 3 buah hambatan yang disusun secara seri. Di sini R1, R2, R3 dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan dan rangkaiannya tertutup. Ingat, jika rangkaian itu tertutup, maka dalam rangkaian akan mengalir arus listrik keluar dari tegangan tinggi masuk ke tegangan yang lebih rendah. Ini konsep. Ya. Bagaimana sifat rangkaian seri? Yang pertama, pada rangkaian seri berlaku, tegangan total rangkaian adalah penjumlahan dari tegangan seluruh resistor. Nah, perlu dipahami, jika arus listrik melewati sebuah resistor, maka resistor tersebut akan punya nilai tegangan. Nah, di sini arus yang keluar dalam rangkaian akan melewati R1, sehingga R1 akan punya nilai V1. Kemudian arusnya akan melewati R2, sehingga pada R2 punya tegangan V2. Arusnya akan melewati R3, maka pada R3 punya tegangan V3. Nah, ketiga tegangan resistor ini, kalau dijumlahkan, itu nilainya akan sama dengan nilai sumber tegangan asalnya, atau disebut dengan V total. Ya. Jadi, V tegangan asal itu nilainya sama dengan jumlah ketiga resistor tersebut. Ya, itu konsep yang pertama. Jadi, tegangan baterainya terbagi untuk 3 buah hambatan. Kebetulan di sini ada 3 hambatan. Syarat yang kedua, kuat arus listrik di seluruh bagian rangkaian pada setiap resistor adalah sama besar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa arus listrik keluar dari tegangan yang lebih tinggi mengalir melewati R1, maka pada R1 dia punya I1 atau arus pada R1 gitu ya. Lewat hambatan 2, maka di sini punya I2. Melewati hambatan 3, maka di sini punya I3 ya, sampai dia balik. Nah, karena dia satu rangkaian saja, tidak bercabang, maka nilai arusnya sama besar. Jadi artinya arus yang keluar dari tegangan nilainya akan sama dengan arus yang melewati hambatan 1, akan sama nilainya dengan arus yang melewati hambatan 2, dan akan sama nilainya dengan arus yang melewati hambatan 3. Jadi, di seluruh bagian rangkaian pada setiap resistor, nilai arusnya sama besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketiga hambatan itu bisa digabungkan menjadi satu. Ya, ketiga hambatan itu bisa digabungkan menjadi satu. Namanya adalah hambatan gabungan atau hambatan pengganti seri. Bagaimana rumusnya? Simpel saja. Tinggal jumlahkan saja ketiga hambatan tersebut. Kalau dia hambatannya ada 2, maka dijumlahkan keduanya. Kalau dia hambatannya ada 3, dijumlahkan ketiganya. Hambatannya ada 4, dijumlahkan keempatnya, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan, maka dia akan jadi seperti ini. Ya. Maka diagramnya berubah. R-nya jadi 1 saja. Ini hambatan tegangannya. R-nya jadi 1. R gabungan, kita sebut dengan RS. Di sini ada arus yang mengalir atau I total tadi kita sebut ya. Nah, apa gunanya menggabung hambatan tersebut? Gunanya nanti adalah untuk menghitung berapa besar arus ini. Bagaimana caranya? Maka gunakan hukum Ohm. Ya. Rumusnya kan kemarin V sama dengan I dikali R. Maka mencari nilai I sama dengan V dibagi R. R-nya R mana? R-nya adalah RS. Ya. R-nya adalah RS. Nah, ini
konsep sederhana dari rangkaian seri. Jadi yang pertama, tegangan totalnya adalah jumlah tegangan seluruh resistor. Yang kedua, arus pada setiap resistor nilainya sama besar dengan arus yang keluar dari tegangan. Yang ketiga, hambatan penggantinya adalah dengan menjumlahkan seluruh resistornya atau menjumlahkan seluruh hambatan yang ada dalam rangkaian tersebut. Ya. Jadi ini konsep sederhananya. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Bagaimana sih menyelesaikan soal yang terkait dengan rangkaian seri ini? Nah, perhatikan soal berikut. Contoh, perhatikan gambar berikut. Jadi saya masih menggunakan 3 buah hambatan. Ada R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 9 volt. Pertanyaan pertama adalah menentukan berapa nilai hambatan pengganti, berarti RS ya. Pertanyaan kedua adalah menentukan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, ini I total. Yang ketiga, tegangan pada hambatan R1 berarti V1. Dan yang keempat adalah tegangan pada hambatan R2 V2. Kita langsung jawab saja untuk yang A. Tadi RS itu dijumlahkan semuanya. R1 tambah R2 tambah R3. Nah, angkanya kalian lihat di soal ya. Di situ ada 2 tambah 3 tambah 4. Berapa nilainya? 9 ohm. Satuan hambatan adalah ohm. Kemudian yang B. Jadi, setelah digabung, rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Ya, satu hambatan saja. Sini ada I total. Ini V yang 9 volt. Oke. Sehingga jawaban yang B, langsung saja I total sama dengan V dibagi R. R-nya RS. V-nya 9, RS-nya juga 9, maka dapatnya 1 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 1 ampere. Yang C, tegangan. Nah, tegangan kita menggunakan rumus hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Kalau dia tegangan 1, berarti V1 sama dengan I dikali R. R-nya R1. Nah, tadi kan pada rangkaian seri arusnya sama. Berarti arus I total itu sama dengan arusnya I1, arusnya I2, arusnya I3. Berarti ini nilainya sama. Nah, I1-nya berarti sini 1 kali R1-nya 2. Nah, berarti 2 volt. Yang D, V2, berarti di sini I dikali R2. I-nya 1 juga, R2-nya 3. Jadi di sini 3 volt. Kalau mau lagi, misalnya ditanya V3. Nah, maka saya bikin misalnya di sini V3. Berarti sini I dikali R3. Maka 1 dikali 4 sama dengan 4 volt. Ya. Nah, coba dibuktikan. Tadi kan dikatakan bahwa jumlah tegangan ketiga hambatan sama dengan tegangan sumber. Total saja. 2 tambah 3, 5. Tambah 4, 9. 9 volt. Sama kan? Ya, jadi konsep dari rangkaian seri seperti ini ya, bisa dipahami. Saya yakin kalian bisa ya. Jadi memahaminya perlahan saja. Next, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, analisis rangkaian yang kedua adalah yaitu analisis rangkaian paralel. Perhatikan gambar berikut. Nah, bedanya kalau tadi rangkaian seri disusunnya memanjang, kalau rangkaian paralel disusunnya bertingkat. Jadi di sini ada R1, ada R2, ada R3, dan di sini ada V. Rangkaiannya tertutup berarti di sini ada arus yang keluar. Ya. Nanti arus ini akan masuk di titik cabang, kemudian menuju R1, menuju R2, menuju R3. Jadi bayangkan saja kalian punya selang, di ujung selang ada 3 keran. Ya, kerannya masing-masing lubangnya berbeda luasnya. Ya, ada R1, ada R2, ada R3. Ya, sehingga dari satu sumber selang keluar menuju 3 buah keran, begitu ya. Jadi airnya nanti akan terbagi. Nah,
Konsep pertama dari rangkaian paralel adalah tegangan di seluruh resistor sama besar, ya. Artinya, jika rangkaiannya bertingkat seperti ini, dari R1, R2, R3 sampai ke bawah V begitu ya, tanpa ada resistor lain di samping kanan dan samping kiri, maka berlaku tegangan di seluruh resistor sama besar. Artinya apa? Kalau tegangan sumber di sini nilainya 5 volt, maka tegangan pada R1 di sini nanti nilainya juga 5 volt. Tegangan pada R2 juga sama 5 volt dan tegangan pada R3 juga sama 5 volt ya. Jadi diingat tegangannya sama. Jadi nilai V sama nilainya dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, kuat arus total rangkaian adalah penjumlahan dari arus listrik yang mengalir ke masing-masing resistor. Nah, saya tadi sudah singgung di awal, bayangkan seperti kalian punya selang, di ujung selang kalian punya 3 keran. Jadi, dia masuk ke sini, ya. Nah, kemudian menyebar, ya, menyebar. Satu misalnya masuk ke R1, kita sebut I1, ya. Kemudian satu lagi masuknya ke R2. Ini kita sebut dengan I2. Masuk lagi satunya ke R3. Ya, kita sebut dengan R3. Nah, awalnya satu sumber saja, I ya, tapi kemudian terbagi 3. Begitu. Artinya adalah nilai I1, nilai I2 dengan nilai I3 itu nilainya tidak mungkin sama. Ya. Tetapi kalau I1, I2, dan I3 itu dijumlahkan, maka nilainya akan sama dengan arus yang masuk atau arus sumber awal, I total ya. Nah, gini. Bahwa I total ini nilainya adalah sama dengan jumlah I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya, gitu. Itu konsep yang kedua. Nah, seperti halnya rangkaian seri, rangkaian paralel pun ketiga resistornya, ketiga hambatannya bisa digabungkan. Bagaimana rumusnya? Seperti ini, ya. Menggunakan rumus pecahan, ya. 1 dibagi Rp sama dengan 1 dibagi R1, ditambah 1 dibagi R2, ditambah 1 dibagi R3, sampai berapa banyaknya nilai hambatannya. Ya. Nah, bagaimana nanti cara menggunakan rumus yang ini akan saya jelaskan di contoh soal. Ya. Jadi, rangkaian ini kalau digabung menjadi satu hambatan saja, maka Rp tetap dihubungkan dengan tegangan V, ada arus yang mengalir I total. Ya. Jadi Rp ini dipecah menjadi R1, R2, dan R3. Bagaimana cara menghitung I total? Rumusnya sama, berarti sini sama dengan V dibagi R. R-nya yang mana? R-nya adalah R gabungan, RP ya. Nah, rumusnya sama. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal ya. Jadi jenisnya seperti ini. Ingat, di rangkaian paralel tegangannya sama, tetapi arusnya beda. Kenapa arusnya beda? Karena arus yang masuk terbagi ya, terbagi di titik cabang menuju masing-masing resistor. Nah, kemudian nilai hambatan penggantinya menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sampai seterusnya. Nah, next, perhatikan gambar. Saya masih menggunakan jenis rangkaian yang sama, 3 resistor. Di situ R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan nilai hambatan pengganti rangkaian, berarti Rp ya, karena dia hambatannya atau jenis rangkaiannya paralel.
Kemudian yang kedua, kuat arus listrik total yang mengalir dalam rangkaian, otomatis ini adalah I total. Yang ketiga, arus yang melewati hambatan R2, ini I2. Yang keempat, arus yang melewati hambatan R3, ini I3. Jadi diketahui di situ R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, begitu ya. Nah, ini untuk yang A, itu kalian bisa langsung menghitung saja menggunakan rumus tadi. Kalau digabung, maka rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, ini sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Ingat, pecahan kalau penyebutnya tidak sama, maka samakan penyebut dulu. Jangan sampai kalian menjumlahkan. Misal, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Kemudian kalian menjawabnya 2 per 5. Nah, maka ini salah. Yang benar adalah menyamakan penyebut. Cara menyamakan penyebut adalah samakan KPK-nya. Ya. Dicari satu bilangan yang bisa membagi angka 2, bisa membagi 3, dan bisa membagi 6. Nah, maka jawabannya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Ya, tadi penjumlahan ditambah saja. Sama dengan 3 tambah 2 tambah 1, 6. Nah, ini kan 1 per RP sama dengan 6 per 6. Baru kita balik, RP sama dengan 6 per 6. Hasilnya 1 ohm. Artinya jawaban yang A, nilai hambatan pengganti rangkaiannya adalah 1 ohm. Sehingga kita bisa menjawab yang B. Yang B, I total. Tadi rumusnya langsung saja. I total sama dengan V dibagi R. R-nya RP. V-nya berapa? V-nya 3. RP-nya di situ dapatnya tadi 1. Maka langsung dapatnya 3 ampere. Ini yang arus listriknya. Bagaimana cara menjawab yang C? Nah, tadi ingat konsepnya bahwa paralel itu tegangan sama. Maksudnya, tegangan yang 3 volt ini itu nilainya sama dengan miliknya hambatan 1, sama dengan miliknya hambatan 2, sama dengan miliknya hambatan 3. Ini nilainya sama 3 volt semua, begitu ya. Nah, sehingga untuk menjawab I2 pakai rumus hukum Ohm. Berarti kan V2 dibagi R2. V2-nya berapa? Nilainya 3 volt. Dibagi R2-nya di situ dapatnya 3. 3 bagi 3 1 ampere. Ini untuk yang I2. Bagaimana dengan I3? Sama. I3 sama dengan V3 dibagi R3. V3-nya berapa? Sama nilainya 3 volt juga. Maka 3 dibagi R3-nya 6. 3 dibagi 6 sederhanakan. Ini sama dengan 1 per 2. 1 per 2 itu berapa? 0,5 ampere. Nah, ini contoh soal tentang bagaimana menyelesaikan soal yang terkait dengan rangkaian paralel. Saya yakin kalian bisa. Next, kita lanjut ke materi berikutnya atau ke slide berikutnya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Rangkaian gabungan seri dan paralel. Nah, sekarang rangkaian paralel dan rangkaian serinya digabung. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghitung hambatan pengganti pada rangkaian gabungan seri dan paralel? Kalau ada 3 hambatan seperti ini, misal di sini R1, ini R2, ini R3, di sini V. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung rangkaian penggantinya atau hambatan total? Hambatan totalnya gimana cara ngitungnya? R total. Nah, atau R tot. Nah, ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Perhatikan contoh ya. Nah, di sini. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm.
dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Nilai hambatan pengganti rangkaian berapa? R totalnya, itu yang A pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kuat arus. Arusnya berapa? Berarti arus yang keluar dari tegangan. Ini berapa? Ya. Nah, kalian perhatikan ya, rangkaiannya seperti apa. Di sini terbagi. Nih ya, ini terbagi. Nah, misalnya titik A, titik B, titik C. Nah, coba lihat titik B dan C. Itu rangkaiannya apa jenisnya? Ya, benar, paralel. Berarti yang ini rangkaiannya jenisnya paralel. Ya, kalau digabung nanti dapatnya RP. Ya, dapatnya RP. Jadi R2 dan R3 itu kalau digabung dapatnya nanti RP. Ya, karena dia paralel. Nah, sehingga ini bisa dibentuk menjadi seperti ini. Nah, di sini masih R1, tapi yang ini RP. Nah, ini titiknya tadi, ini B, sini C, ini A. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan seri saja. Ya. Tetapi kalian harus mencari dulu nilai RP-nya berapa. Gampang saja. 1/RP sama dengan 1/R berapa? R2 tambah 1/R3. Itu sepertiga ditambah 1/6. Nah, 6 dan 3 KPK-nya berapa? 6. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Nah, tambahin. Jadi 3/6. Baru kita balik, maka RP-nya sama dengan 6 dibagi 3. Berarti 2. Sudah dapat nilainya sini. 2 ohm ternyata. Nah, berarti R total, maka gitu ya. Itu saja. Nah, untuk jawab yang A, R totalnya sama dengan ini rangkaiannya rangkaian apa? Rangkaiannya rangkaian apa ini? Rangkaian seri. Berarti R totalnya sama dengan R1 ditambah RP. R1-nya berapa? Di situ tadi 2 ohm. Ditambah RP-nya 2, berarti hasilnya 4 ohm. Begitu loh. Jadi kalau digabung ketiga rangkaian ini, hasilnya adalah 4 ohm. Nah, maka untuk menghitung yang I, maka I sama dengan V dibagi R. R-nya R total. V-nya berapa di situ? 3. Dibagi berapa di situ? 4. Berarti hasilnya 3/4 ampere. Ya, begitu bisa dipahami ya. Jadi, 3 buah hambatan itu kalau digabung menjadi satu, maka akan berubah seperti ini. Ya, V, di sini R total, di sini ada arus yang mengalir. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini saya yakin kalau eh, lihat tahap-tahapnya, prosesnya bagaimana, dilihat coretan-coretan saya yakin pasti bisa. Ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut masih tentang rangkaian gabungan. Di situ ada R1, R2 sama dengan 10 ohm. Berarti ini nilainya 10 ohm. Ini juga 10 ohm gitu ya. R3 sama dengan R4 sama dengan 8 ohm. Berarti R3-nya 8 ohm, R4-nya juga 8 ohm. Ya. Pertanyaannya, tentukan nilai hambatan pengganti rangkaian. Karena itu rangkaiannya rangkaian gabungan, berarti R-nya R total gitu ya. Ini berapa? Sama kuat arus listriknya berapa? Nah, caranya sama seperti contoh 1. Kita telaah dulu. Kita bagi-bagi rangkaiannya. Ya, ini titik A, ya. Tadi titik B, gitu kan? Di sini titik C. Nah, sekarang dilihat. Saya mau tanya, A sama B itu rangkaiannya apa? Seri atau paralel? Iya, jawabannya seri. Ya, jadi R1 dan R2 itu seri. Kalau seri berarti nanti dapatnya apa? RS.
Oke, sekarang dilihat R3 dan R4 itu rangkaiannya apa? Iya benar, ini paralel ya, paralel. Nanti ketemunya RP. Nah, otomatis kalau nanti RS-nya dapat, RP-nya dapat, maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini yang V-nya 12 volt, ada arus ya. Saya terbalik ini, tegangannya nggak apa-apa saja. Ini arusnya begitu. Nah, di sini titik A, di sini titik B, titik C. Ini untuk RS, ini untuk RP. Ya. Sekarang kita cari dulu yang RS-nya. Ya, RS-nya itu adalah R1 dan R2 seri ya. Berarti RS sama dengan R1 tambah R2, R1-nya 10 tambah 10 sama dengan 20 ohm. Berarti kita sudah punya nilai R1 sama dengan 20 ohm gitu ya. Jadi ini nilainya 20 ohm. Oke. Sekarang kita lanjut untuk mencari RP ya. Berarti RP-nya adalah R3 paralel dengan R4 gitu ya. Paralel. Lambang paralel tuh gini, sejajar ya. Nah, sama masih caranya tadi seper RP sama dengan seper R3 ditambah seper R4. Dibedakan ya. Kalau seri dijumlah, kalau paralel pakai 1 per gitu ya. 1 per RP-nya di situ 8, R3-nya 8, R4-nya juga 8. Nah, 8 dengan 8 penyebutnya sama kan? Sama. 1 tambah 1 berapa? 2. Per penyebut tulis sekali saja 8. Berarti RP sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya 4. Ingat ya, setelah dijumlahkan baru dibalik begitu loh. Jadi 8 bagi 2 4. Maka dapatlah di situ nilai RP-nya adalah 4. Nah, sehingga R total sama dengan ini sudah bentuknya kan seri saja itu tuh. Jadi R totalnya maka R total sama dengan RS ditambah RP. RS-nya berapa? 20. RS-nya berapa? RP-nya berapa? 4. 24, maka hasilnya 24 ohm. Ya, dapat sudah yang A. Sekarang kita mencari yang B. Sama masih rumusnya. I sama dengan V dibagi R total. Ya, V-nya berapa? V-nya 12 dibagi 24. Sederhanakan, 12 bagi 12 berapa? 1. 24 bagi 12, 2. Setengah itu 0,5. Nah, perhatikan gambar berikut. Hitung nilai hambatan pengganti. Berarti pertanyaannya R total. Kalau ketemu soal seperti ini, jangan langsung menyerah ya. Ini mudah sekali ya. Kerjakan dari belakang. Ini depan, ini belakang. Ya. Kabel itu kan bisa dibengkok-bengkokkan. Ya, yang penting dia tidak bercabang. Kalau dia tidak bercabang, berarti dia seri. Tapi kalau bercabang, berarti dia paralel. Ya, nah, ini diperhatikan. Cabang di mana? Di sini. Nah, ya, ini titik A misalnya, titik B. Cabang otomatis 8 itu dia kepisah sendiri. 16 dengan 5 itu terhubung, seri berarti ya. 1, 3, 4 juga seri. Ya, jadi ini 3 ini kan nyambung nih, ya, nyambung. Ini seri berarti dapat RS. Langsung dikerjakan boleh 1 tambah 3 tambah 4 hasilnya 8. Berarti RS-nya 8. Kalau kamu mau merubah gambarnya, gambar 16 tuh dulu. Ini tegangan
Gambar lagi yang 5 yang di bawah. Kemudian 8 di tengah digambar juga. Nah, ini titik A, ini titik B. Nah, di sini kan digabung kan tadi. Nah, jadikan satu RS gitu ya, 8. Jadi yang ini adalah gabungan dari yang 3 ini. Oke. Sekarang dilihat lagi. RS dengan 8 itu rangkaiannya apa? Karena dia terpisah, ya. Karena dia terpisah berarti dia paralel. Ya, jadi antara ini dan ini paralel. Berarti yang dua ini paralel. Nah, tadi seperdelapan dengan seperdelapan berapa dapatnya? 4. Atau dihitung lagi boleh. Ini seper RP sama dengan seperdelapan yang ini ditambah seperdelapan yang ini. Berarti dapatnya 2/8. Berarti RP sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ya. Nah, digabung RS sama 8. Maka rangkaiannya berubah menjadi satu kesatuan sekarang. 16. Kemudian di sini RP yang nilainya 4 itu baru di sini 5. Ya. Nah, maka untuk yang jawabannya langsung saja R total sama dengan maka ya. Nah, ini kan 16 ini sama ini kan nggak bercabang lagi. Terhubung semua kan? Karena dia cuma kawat yang dibengkokkan begitu loh. Berarti itu 16 tambah RP ditambah 5. Maka 16 tambah 4 tambah 5. 16 tambah 4 20 tambah 5 25. Ini jawabannya ya. Jadi R totalnya sama dengan 25 ohm ya, bisa dipahami ya. Oke. Kita next. Nah, saya akan coba kasihkan satu contoh soal lagi ya. Contoh soal menghitung hambatan total. Misalnya saya punya soal seperti ini. Nah, gini ya. Saya punya soal seperti itu. Pertanyaannya nanti hambatan totalnya berapa? Hambatan total. Ya, ini mudah saja. Tolong nanti dipahami benar-benar ya. Saya coba pikir angkanya dulu. Oke, ini saya bikin di sini 6. Kemudian di sini 2. Sini 10. Ya. Nah, pertanyaannya berapa hambatan totalnya? Nah, ini langsung saja kalian telaah dulu cabangnya di mana. Ya, cabangnya di sini ya. Dilihat baik-baik, ini A, sini B. Ya. Jadi 6 itu berdiri sendiri, jomblo yang 6. Ya, karena dia nggak punya teman. Nah, berarti yang punya teman yang mana yang duluan? Ini ya. Nah, 2 dan 10 itu seri. Berarti kamu kerjakan dulu sehingga dapat RS. Kalau seri tadi di apa? Dijumlah. Berarti 2 tambah 10 hasilnya 12. Berarti yang di atas itu kalau digabung hasilnya 12. Kalau digambarkan begini kan? Ya 12 berarti di sini. Nah, tadi yang bawah tetap 6. Nah, kalau sudah bentuknya seperti rangkaian apa? Rangkaian paralel gitu ya. Paralel. Nah, berarti R totalnya sama dengan R paralel. Jadi R total itu 1/, begitu loh. 1/, karena dia paralel. Di 1/12 yang RS 1/6. Ini 1/12 ditambah 1/6. Samakan penyebut. 12 sama 6. 12. 12 bagi 12 berapa? 1. 12 bagi 6, 2. Tambahin karena dia penjumlahan. 3/12. Diapain setelah ini? Dibalik. Berarti RP-nya sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, itu sedikit gambaran ya.
Contoh soal tentang hambatan total. Sebelum kita masuk ke tugas, saya mau mengasih sedikit penjelasan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti bisa dicek di rumah kalian apakah rangkaiannya seri atau rangkaiannya paralel gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ada rangkaian seri. Yang ini seri. Ternyata tidak bisa ditulis di sini, ya. Ya bisa ditulis ternyata, ya. Jadi, di sini ada rangkaian seri yang ini. Kemudian yang ini ada rangkaian paralel, ya. Jadi ada lampu saya susun dua. Kemudian ini ada lampu saya susun dua. Sini tegangannya saya menggunakan 20 volt, diperhatikan. Yang ini juga menggunakan 20 volt. Kemudian hambatan lampunya sama 10 ohm. Yang ini 10 ohm. Ini pun sama 10 ohm. Yang ini 10 ohm. Nah, kalau yang rangkaian seri 10 dengan 10 berarti nilainya 20. 20. Berarti R total rangkaiannya 20. Tapi kalau yang paralel 1/10 tambah 1/10 berarti kan 2/10. Berarti 10 bagi 2, 5. Berarti R totalnya 5. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saklarnya kita tutup, maka lampunya menyala. Ya. Saklarnya kita tutup, lampunya menyala. Ini pun sama. Saklarnya kita tutup, lampunya menyala. Nah, tetapi beda terangnya. Padahal baterai yang digunakan sama. Di sini 20 volt, yang di sini 20 volt. Kenapa terangnya berbeda? Karena pada rangkaian seri, tegangan baterai ini diambil oleh dua tegangan, oleh dua lampu ini. Artinya tegangannya masuk ke lampu satu sama masuk ke lampu dua, kebagi gitu loh. Nah, sementara di paralel tadi kan tegangan sama. Artinya tegangan baterai yang 20 ini sama dengan tegangan lampu di sini. Berarti tegangan lampu satu juga 20, tegangan lampu juga tegangan lampu 2 juga 20. 20. Sekarang lihat rangkaian seri. Kalau satu lampu ini putus, maka putus semua arusnya. Padam semua lampunya. Jadi kalau kalian punya lampu dua dalam kamar begitu, ketika kamu matikan saklarnya, kamu buka saklarnya, padam dua-duanya lampu itu, berarti itu rangkaiannya seri. Kamu hidupkan, hidup dua-duanya, berarti rangkaiannya seri. Tapi kalau paralel, kita putus satu lampu, nah lampu satunya masih hidup. Contohnya, lampu kamarmu dengan lampu kamar orang tuamu, atau dengan lampu ruang tengah, atau dengan lampu dapur, itu susunannya paralel. Coba kamu matikan lampu kamarmu, belum tentu lampu kamar orang tuamu mati, begitu loh. Tapi kalau misalnya kamu matikan lampu kamarmu, lampu kamar orang tuamu mati juga, berarti itu rangkaiannya seri. Tetapi kalau dimatikan satu lampunya hidup, berarti itu paralel. Kenapa? Karena masih ada arus yang bisa lewat meskipun ke satu lampu putus begitu ya. Jadi bisa dibedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Gabung lagi, hidup lagi. Gabung lagi, hidup lagi ya. Putus lagi, mampus. Putus yang di atas, hidup yang di bawah. Nah, begitu ya. Jadi untuk di rumah-rumah biasanya orang-orang pasti menggunakan paralel. Kenapa? Biar ketika satu lampu itu putus, lampu yang lainnya tidak putus ya. Begitu ya, bisa dipahami baik-baik. Itu sekilas gambaran tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita masuk ke lihat tugas ya. Nah, ini tugasnya buah tangan yang kedua. Tolong dikerjakan baik-baik. Diperhatikan lagi contoh yang sudah saya berikan di awal tadi. Mungkin sekian saja ya pembahasan dari saya.
Tetap harapannya mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini kalian bisa membedakan tuh dalam kehidupan sehari-hari mana yang lampunya rangkaian seri, mana yang lampunya rangkaian paralel. Kalau yang orang-orang yang di rumahnya ada pohon Natal, biasanya pohon Natal itu satu deret lampu itu menggunakan seri yang kerlap-kerlip itu ya. Satu lampu putus maka satu deret itu akan putus ya. Tapi kalau di rumah-rumah kita menggunakan rangkaian-rangkaian paralel ya. Kemudian kalian dapat menjelaskan, kalian dapat membedakan, dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan rangkaian listrik. Silahkan belajar lagi, disimak baik-baik, perlahan saja memahami tugas. Nanti deadline-nya saya kasih tahu di WhatsApp masing-masing ya, WhatsApp grup masing-masing kelas gitu ya. Oke, sekian saja dari saya. Sampai jumpa di kelas berikutnya, di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video.